Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan membuat video sesuai dengan judul pada di bawah ini ya, yaitu perbedaan antara penelitian fenomenologi dan dengan etnografi. Sebenarnya penelitian ini hampir sama pendekatannya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, ini kan di awal itu kita kan menentukan jenis dulu, penelitian kualitatif apa kuantitatif. Misalnya dalam penelitian kita menggunakan kualitatif, berarti ada yang di dalamnya itu pendekatannya termasuk dari fenomenologi maupun etnografi ini. Kita pilih salah satu pendekatannya menggunakan apa. Jadi kalau sampean di sini masih menjelaskan kuantitatif, apakah kuantitatif atau kualitatif. Nah, dari di video ini khusus menjelaskan tentang penelitian dengan jenis kualitatif. Oke, simak terus videonya. Oke, sebelum itu di sebelah saya mesti ada tabel ya. Tabel saya sudah tampilkan di sebelah saya. Nah, di situ ada indikator. Kalau Anda kelihatan indikator itu ada objek penelitian. Ini yang saya bandingkan di dalamnya itu objek penelitiannya, hasil penelitiannya, tahap awal model penelitiannya bagaimana, terus unit analisisnya itu bagaimana, terus peran penelitinya itu bagaimana, indikatornya bagaimana, dan objek penelitiannya itu seperti apa. Nah, ini yang kita bandingkan, karena ini hal yang paling jelas dalam metode penelitian yang harus kita gali. Oke, dari yang fenomenologi vs etnografi. Dari model apa? Dari model objek penelitiannya. Nah, di fenomenologi ini memahami suatu fenomena yang berkaitan dengan pengalaman orang lain, itu fenomenologi, ingat ya. Sedangkan etnografi itu memahami unsur kebudayaan yang bersifat lokal dan spesifik. Dari sini sudah jelas, kalau kita membahas tentang fenomenologi itu lebih berkaitan dengan pengalaman orang lain. Jadi kita nanti ketika meliti itu dari orang lain itu pengalamannya bagaimana, itu yang kita cari. Datanya yang kita cari atau kita gali dari objek penelitian kita itu adalah pengalamannya orang lain. Nah, sedangkan dari etnografi itu dia memahami dari kultur atau kebudayaan yang terjadi di lokal atau di objek penelitian kita. Kita gambarkan dari awal kegiatannya itu bagaimana. Di penelitian etnografi itu sudah kelihatan. Jadi kita di situ pendekatannya kita mengamati kegiatan dari misalnya ada suku yang terletak di mana di pedalaman sana, ada suku Baduy misalnya, kita melakukan penelitian di sana. Berarti kita mengamati di sana. Terus kita melakukan riset, misalnya riset dulu di awal, terus kita mengamati, oh ternyata caranya memasak seperti ini, oh ternyata caranya untuk berinteraksi seperti ini. Nah, itu dalam penelitian pendekatan dengan etnografi. Nah, ini sama-sama kualitatif. Lalu yang kedua, ini adalah kita lihat perbedaannya dari apa? Yaitu dari hasil penelitian. Nah, dari hasil penelitian ini kalau fenomenologi ini tentang apa? Tentang dunia. Kalau etnografi ini hasil berupa pemahaman tentang budaya. Jadi begini maksudnya, fenomenologi ini kan misalnya kita kan meneliti dari pengalaman orang lain. Nah, dari pengalaman orang lain itu kan dia memahami tentang, misalnya kita meneliti lebih dalam tentang kejadian alam, misalnya kita meneliti lebih dalam tentang kejadian misalnya bencana alam dan yang sebagainya sekitarnya yang terjadi di dunia ini, dari ilmu sosial, dari dampak-dampaknya dan sebagainya. Nah, ini nanti yang kita cari kalau di fenomenologi ini kan mewawancari seseorang untuk pemahamannya itu bagaimana. Nah, ini tentang dunia yang ada di dunia ini. Nah, ini biasanya yang paling banyak dilakukan dalam penelitian fenomenologi ini jurusan dalam keilmuan alam. Nah, yang selanjutnya yaitu etnografi, ini pemahaman tentang budaya. Jadi di situ di dalamnya kalau kita melihat dari hasil penelitiannya itu yang kita dapatkan, yang kita tuju nanti di etnografi yaitu adalah apa? Yaitu hasil pemahaman kebudayaan dari yang tradisi yang dilakukan. Jadi kita pahami, kita analisis, kita tafsirkan dari kegiatan itu yang di dalamnya itu dari kebudayaan. Misalnya di situ melakukan kegiatan di sore harinya, yaitu kumpul-kumpul di misalnya suatu gubuk di situ dan melakukan ritual, misalnya ritual tertentu yang
di situ bersifat untuk membangkitkan suatu energi para leluhur. Nah, itu nanti nilai-nilai seperti itu nilainya apa? Nah, itu nanti kan menimbulkan suatu pemahaman kalau Anda menjadi peneliti di situ. Nah, ini etnografi ini biasanya orang-orang dalam penelitian ini bukan dalam penelitian membuat skripsi biasanya. Sudah tidak skripsi, tapi dari etnografi ini lebih pada orang yang dia ingin membuat buku biasanya, atau enggak dia ingin menulis jurnal karya ilmiah, itu lebih dalam, dia biasanya pakai pendekatan etnografi. Makanya dia berani terjun di situ dan bermodal banyak, bermodal dari mental, bermodal dari biaya. Nah, ini menggunakan pendekatan etnografi tadi. Nah, sedangkan di fenomenologi juga ini ada ya yang tahap awal penelitian. Ini bagian tahap awal penelitian. Ini fenomenologi ini hasil lebih kepada pemahaman tentang caranya, sedangkan etnografi ini masyarakat hasilnya. Ini tahap awalnya ya, ke masyarakat atau organisasi tertentu secara padat dan rinci. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan begini dari tahap awal ini. Jadi kita memahami kalau dari fenomenologi yaitu tentang cara. Jadi begini, ketika orang nanti dalam penelitian fenomenologi ini, dia kan kita mencari orang itu pemahaman tentang apa yang terjadi di alam. Jadi di sini dia dari pemahamannya itu, dia itu nanti kita gali di situ datanya, dia pahamnya itu bagaimana. Nah, pahamnya itu bagaimana, caranya pahamnya itu bagaimana, cara-cara mengetahuinya bagaimana, terus hasil tafsirannya orang itu bagaimana. Nah, itu adalah mengenai caranya, ungkapan dari orang itu tadi mengungkapkannya bagaimana, terus hasilnya yang diungkapkan itu bagaimana. Ini lebih kepada pemahaman tentang caranya itu tadi, terjadinya, misalnya terjadinya bencana itu awalnya bagaimana, sampai nanti di akhir terjadi alamnya itu bagaimana. Nah, itu sistematika terjadinya suatu kejadian itu bagaimana. Nah, itu lebih ke dalam cara. Sedangkan dari etnografi sendiri ini kan ke masyarakat, organisasi tertentu secara padat dan rinci. Jadi dia lebih mendalami nanti kegiatan di dalam itu, di organisasi tersebut, dari masyarakat, dari bentuk organisasi, kepemimpinannya siapa, misalnya dari budaya tersebut, dari suku tersebut kepemimpinannya siapa, terus mengikuti leluhurnya dari bagian yang mana. Nah, itu yang lebih dipahami. Terus tradisinya yang mewariskan siapa. Nah, itu yang dilakukan etnografi. Kemudian perbedaan dari unit analisis di sini itu yang fenomenologi, yaitu orang menyikapi dunia, why dan how. Sedangkan etnografi ini menghindari kemungkinan penggunaan teori saat memulai. Nah, dari sini sudah kelihatan sekali perbedaannya, perbedaan antara fenomenologi dan etnografi. Nah, dari sini kita kan mencari tahu kalau di fenomenologi yaitu orang menyikapi dunia ini bagaimana, why dan how, ini sudah kelihatan. Kalau sedangkan etnografi ini menghindari kemungkinan penggunaan teori saat memulai. Jadi di sini benar-benar perlu, kalau etnografi dia ingin meneliti, ingin mengetahui terjadinya itu bagaimana. Jadi tidak ada teori-teori yang mencantumkan oh dulu kejadiannya seperti ini, enggak. Dia perlu ingin menggali data. Nah, bedanya di sini yaitu adalah kalau di fenomenologi ini bisa menggunakan teori yang sudah ada. Misalnya dia menggunakan teori-teori si A, B, C, dan D. Nah, di situ kan ingin membuktikan teorinya apakah benar. Nah, mungkin dia menggunakan pendekatan dengan fenomenologi. Sedangkan dari etnografi sendiri, nah di sini dia tidak menggunakan dari teori, dia terjun langsung ke lapangan, menggali datanya secara dalam. Nah, selanjutnya yaitu peran peneliti. Peran peneliti ini perbedaan dari fenomenologi dan etnografi ya. Dari peran penelitinya itu apa? Yang pertama yaitu menghindari kemungkinan. Itu dari fenomenologi. Dan etnografi yaitu unit analisis interaksi dalam suatu komunitas budaya yang spesifik. Dari sini sudah kita dapat pahami bahwa dari peran peneliti ini itu yaitu menghindari suatu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalnya kita dalam menjadi seorang peneliti di situ, kita tahu nanti terjadinya akan seperti si A. Kita tahu bahwa terjadinya akan si B. Nah, kita tahunya itu kita hindari dari kemungkinan itu. Jadi kita menjadi seorang yang tidak tahu apa-apa di situ. Jadi kita menggali datanya dari pemahaman orang tersebut. Kita gali, kita bandingkan. Nah, di situ di fenomenologi. Nah, sedangkan di etnografi ini unit analisis ini kita lebih baca itu dari interaksi
website komunitas yang spesifik bagaimana kegiatannya dari awal hingga akhir itu kita baca dari kegiatan mulai dibangun tidur sampai nanti ritual-ritual sampai dia tidur kembali, itu kita baca. Misalnya kita ingin lebih dalam menggali tentang suku tersebut, atau enggak kita malah menggali tentang suatu budaya yang dilakukan pada misalnya kegiatan yang dulu pernah dilaksanakan di eranya Majapahit terus sekarang itu masih dipertahankan. Nah, kita ingin menggali seperti itu. Nah, itu juga menggunakan etnografi, yaitu menganalisis dari kegiatan mulai dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya itu fenomenologi, dari kita lihat perbedaannya dari indikator. Indikatornya fenomenologi yaitu menggunakan teori saat dimulai, sedangkan etnografi yaitu penelitian masuk, berpartisipasi dulu, lalu dia setelah berpartisipasi langsung dia meneliti. Jadi begini perbedaannya, yaitu fenomenologi ini menggunakan suatu teori ya untuk peterjun. Jadi dia ketika ingin terjun pada suatu penelitiannya menggunakan pendekatan fenomenologi, dia itu sebenarnya sudah membawa teori untuk ke dalamnya, terjun ke dalamnya. Jadi bukan nol kosong, tapi dia sudah ada teori yang dibawanya. Sedangkan etnografi itu dia terjun dulu atau observasi dulu, dia terjun bagaimana ingin mengetahui kegiatan-kegiatan sebagai gambaran. Nah, biasanya gambaran ini menjadi suatu proposal dalam karya tulisnya. Sebelum itu pun dia harus sudah terjun di dalamnya, untuk terjun di dalam komunitasnya, yaitu agar nanti dia mendapatkan gambaran dulu di awal. Nah, yang kemudian untuk ini objek penelitian ini sudah sangat kelihatan sekali antara fenomenologi dan etnografi. Kalau fenomenologi, objek penelitiannya yaitu unit analisis kesadaran subjek penelitian dalam orang tersebut tuh, kesadaran untuk misalnya tentang hal yang dia ketahui itu apa kesadarannya, bukan dari yang tidak sadar. Makanya dalam penelitian fenomenologi itu tidak meneliti orang-orang yang kesurupan. Misalnya orang kesurupan diwawancari itu belum bisa dikatakan ilmiah, tapi kalau dia meneliti dari pengalaman-pengalaman orang yang melihat, orang-orang yang melihat secara real dan dibuktikan secara gambar, yang dibuktikan secara rasa dan sebagainya, itu bisa dikatakan bisa dijadikan data. Tapi kalau dia meneliti dengan hal-hal yang tidak terbukti, misalnya hal-hal yang abstrak, ya kita sebenarnya tidak melihat, dia cuma tidak bisa melihat secara aslinya, maka itu tidak dalam kesadarannya, maka tidak bisa. Maka dalam perbedaannya ini di etnografi ini sudah jelas kalau etnografi adalah penelitian tentang budaya, tradisi, budaya dan sebagainya. Nah, di sini kan sudah kita bedakan ya. Jadi Anda tidak perlu salah lagi ketika Anda sudah memilih kualitatif lalu pendekatannya menggunakan apa. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa Anda menggunakan fenomenologi karena saya ingin meneliti pemahaman, atau saya akan mewawancari lebih dalam tentang pemahaman seseorang di desa tersebut, atau enggak Anda menggunakan etnografi bahwa di situ ada suatu tradisi, di situ ada tradisi. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana jalannya tradisi itu mulai dari awal hingga akhir. Nah, maka Anda menggunakan pendekatan etnografi di situ. Oke, mungkin masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.